Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang analisis bencana dengan menggunakan metode Higher Identification and Risk Assessment atau HIRA. Anggota kelompok kami terdiri dari Afriya Lisna Nugraha, NPM 18105030027, Sinta Nur Asri Ningrum, NPM 18105030036, Rizky Hidayanda, NPM 18105030040, Kini Rahmawati Alan F, NPM 18105030051, Umar Maulana Hidayatullah, NPM 19105030051, Irfan Septian, NPM 19105030061. Pendahuluan, latar belakang. Bencana adalah peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia yang menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian atau benda dan dampak psikologis. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1. Oleh sebab itu, diperlukan penanggulangan bencana yang ada sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Tujuan penulisan adalah 1. Untuk mengetahui pengertian analisis HIRA atau Higher Identification. 2. Mengidentifikasi bencana dengan menggunakan analisis metode HIRA. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Asri Ningrum, NPM 18105030036. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, seperti yang kita bahas tentang analisis bencana, kita perlu mengetahui definisi dari beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada bencana. Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Adapun resiko bencana. Menurut WHO, mereka menyebutkan bahwa ada 3 komponen dalam bencana, yaitu hazard, vulnerability, dan risk. Saya beri contoh. Hazard atau bahaya. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki curah hujan tinggi. Bahayanya karena curah hujan tinggi, sehingga berisiko banjir gitu. Nah, vulnerability-nya tentang sosial ekonomi. Jadi misal adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terus pemindahan lahan yang tadinya sawah menjadi perumahan, sehingga serapannya sedikit. Nah, itu menjadikan curah hujan dan beberapa faktor sosial ekonomi yang menjadikan resiko banjir menjadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode untuk analisisnya, yaitu Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA. Metode identifikasi yang digunakan guna meninjau bahaya suatu operasi atau proses sistematis, teliti, dan terstruktur yang dapat menimbulkan risiko kerugian. Jadi ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas di bab 3, yaitu yang pertama ada tanah longsor. Tanah longsor adalah jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Yang kedua yaitu banjir. Banjir adalah bencana alam global yang sering terjadi. Pemicunya adalah tingginya curah hujan tinggi, tingginya intensitas curah hujan, dan urbanisasi yang pesat serta perubahan hidrologi daerah aliran sungai. Selanjutnya ada kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah,
pabrik, pasar, gedung, dan lainnya dilanda api, menimbulkan korban jiwa dan kerugian. Selanjutnya ada kekeringan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu angin puting beliung. Angin kencang yang datang tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkar, menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam, hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat 3-5 menit. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya akan saya lanjutkan tentang pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Dayanto, NPM 18105030040. Identifikasi bahaya atau identification hazard adalah suatu langkah dalam metode HERA. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam potensi akan suatu bahaya atau kecelakaan di tempat kerja. Di sini kita mencoba mengidentifikasi bahaya kepada bencana, baik itu bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh manusia. Di sini kita menggunakan Hazard Identification and Risk Assessment atau yang biasa disebut HIRA. Dalam identifikasi bahaya termasuk juga identifikasi mengenai potensi bahaya atau kecelakaan, dampak yang terjadi dengan adanya proyek tersebut. Dampak yang ditimbulkan yaitu pencemaran lingkungan yang berupa polusi udara, polusi suara yaitu bising dari kendaraan proyek, serta pencemaran air. Wahyudi tahun 2013. Di samping kita bisa lihat untuk tabel identifikasi dari HERA dengan kecederaan yaitu kematian, cedera kondisi serius atau berakibat cacat, lalu cedera kondisi serius atau lost time incident, cedera perawatan medis atau kerja terbatas, cedera perawatan P3K. Lalu untuk pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh suatu bahaya itu juga mengikuti, yaitu ada 5, yaitu yang pertama lebih dari 200 liter, yang kedua 100 hingga 200 liter, yang ketiga 50 hingga 100 liter, yang keempat 10 hingga 50 liter, yang kelima 1 hingga 10 liter. Untuk kerusakan materialnya, di sini menggunakan mata uang US dollar, yaitu lebih dari 10.000 dolar, 5.000 hingga 10.000 dolar, 1.000 hingga 5.000 dolar, 500 hingga 1.000 dolar, dan kurang dari 500 dolar. Untuk probabilitasnya terdiri dari 5 level. Yang pertama, lebih dari 5 tahun, 1 hingga 5 tahun, 6 hingga 12 bulan, 14 hari hingga 6 bulan, 1 hingga 14 hari. Atau ini untuk bahayanya biasa terjadi atau sering atau tidaknya bahaya itu terjadi. Lalu konsekuensi itu terdapat 5 level juga yang terdiri dari level A hingga E. Contohnya ketika terdapat bahaya atau bencana yang mengakibatkan kematian. Lalu untuk kejadiannya atau probabilitasnya itu sekitar 1 hingga 5 tahun. Maka bahaya tersebut atau bencana tersebut termasuk ke dalam bahaya high risk atau yang biasa disebut H4. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih kepada Mas Kiki atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifan Septian, NPM 1910503061. Di sini saya ingin menjabarkan mengenai tabel analisis metode HIRA, yaitu identifikasi bencana yang kami lakukan dengan menggunakan metode HIRA dengan analisis yang kami sajikan sebagai tabel berikut, yaitu yang pertama, jenis
bencana, yaitu longsor. Lokasinya ada di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dengan kondisi RTN. Untuk penjelasan bahaya dan konsekuensinya, yaitu karena kemiringan lereng yang sangat curam dan batuan yang lapuk dan mudah menyerap air sehingga batuan tersebut mudah jenuh dan yang membuatnya tidak stabil, sehingga curah hujan yang sangat tinggi dan lama. Sehingga risiko awal yang kita simpulkan yaitu E, P, dan H7. Dengan tindakan pengendalian pembuatan kebun yang ditanami tanaman dengan akar keras dan kuat pada kawasan yang rawan tanah longsor atau yang rawan terjadinya tanah longsor. Selanjutnya yaitu tindakan pengendalian yang selanjutnya yaitu pertanian lahan kering pada lereng-lereng sebaiknya menggunakan pola agroforestry. Selanjutnya yaitu pengembalian fungsi lahan menjadi lahan konservasi atau lahan hutan lindung. Jadi dari risiko awal itu kita lakukan tindakan pengendalian sehingga risiko yang tersisa menjadi B, 2, dan L6. Oke, selanjutnya yaitu adalah banjir di Kota Solok atau di Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi RTN juga. Lalu penjelasannya yaitu sedimentasi pada sungai. Jadi terjadi sedimentasi di aliran sungainya. Terus karakteristik jenis tanah dan lahan yang tidak stabil. Lalu curah hujan yang cukup tinggi. Selanjutnya penampang sungai yang kurang baik serta kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah yang kurang baik. Dari risiko awal yaitu C, 3, dan M3, kita lakukan tindakan pengendalian yaitu pembangunan drainase perkotaan, normalisasi daerah aliran sungai dengan membangun laidam, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, evaluasi RT RW atau rencana tata ruang dan rencana wilayah, dan percepatan RDTR Kota Solok. Dari pengendalian itu kita turunkan risiko awal menjadi B, 2, dan L6. Oke, selanjutnya yaitu kebakaran yang berlokasi di Pasar Induk Gade Bade di Kota Bandung. Untuk kondisinya adalah NRTN. Selanjutnya penjelasan bahaya dan konsekuensinya yaitu perencanaan sistem MEP yang kurang baik atau mechanical electrical yang kurang baik. Lalu kelalaian dalam penggunaan alat kelistrikan, cenderung menyepelekan penggunaan isolasi atau penutup kabel listrik, cenderung lalai dalam penggunaan alat elektrik dengan tangan basah atau dengan alat yang masih basah. Lalai dalam penggunaan APD ketika memeriksa sekring. Selanjutnya yaitu pembuangan putung rokok yang sembarangan, menyalakan korek api di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi risiko awal yang ada yaitu E4 dan H6. Selanjutnya, tindakan pengendalian yang kita pilih yaitu merencanakan sistem MEP dengan baik dan rapi, dan selanjutnya tidak lalai dalam menggunakan atau meletakkan alat-alat kelistrikan. Selanjutnya tidak menyepelekan penggunaan isolasi atau penutup dalam sistem kabel listrik dan mengeringkan tangan ketika menggunakan alat-alat kelistrikan. Selanjutnya saat memeriksa sekring atau kilometer harus menggunakan APD yang lengkap dan tidak membuang rokok di sembarang tempat atau membuang putung rokok di tempat sampah atau mematikan putung rokok sebelum kita buang ke tempat sampah, dan tidak menyalakan korek bersebelahan di dekat bahan yang mudah terbakar. Dari tindakan pengendalian yang kita pilih, risiko yang tersisa tinggal C, 3, dan M3. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu Afrizal Nugraha, mengenai analisis bencana metode HIRA. Nah, untuk kali ini jenis bencananya yaitu kekeringan. Contoh lokasi yaitu ada di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Untuk kondisinya sendiri sebenarnya dia termasuk di non-rentan. Nah, penjelasan bahaya dan konsekuensinya yaitu karena banyak yang membuang air dengan sia-sia, tidak membuat daerah resapan yang cukup, kurangnya perhatian terhadap permasalahan saluran irigasi, dan tidak mempersiapkan embung atau bending dan daerah tangkapan air yang memadai.
Dan untuk resiko awalnya yaitu bencana ini termasuk konsekuensi yang C, yaitu cedera kondisi serius. Dan untuk probabilitasnya sendiri itu dia termasuk di golongan yang 4, yaitu kisaran 14 hari sampai 6 bulan. Dan untuk risk assessment, ya, untuk pemaparan selanjutnya yaitu ya untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Abdul Nugraha mengenai tabel analisis bencana metode HIRA, dan kali ini akan membicarakan tentang kekeringan, jenis bencana yang kekeringan. Contoh lokasi yaitu ada di Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Untuk kondisinya sendiri termasuk di kondisi non rentan. Nah, mengenai penjelasan bahaya dan konsekuensinya yaitu di sana sering terjadi pembuangan air yang sia-sia, membuang air dengan sia-sia dan tidak membuat daerah resapan yang cukup, kurangnya perhatian terhadap permasalahan saluran irigasi, dan tidak mempersiapkan embung atau bending dan daerah tangkapan air yang memadai. Untuk resiko awalnya sendiri, konsekuensinya tergolong C, yaitu cedera kondisi serius, dan untuk probabilitasnya termasuk golongan yang 4, yaitu 14 hari hingga 6 bulan, dan RF-nya termasuk yang M4 atau medium. Nah, kemudian tindakan pengendaliannya yaitu dilakukan penghematan air dan pembuatan daerah resapan air agar air dapat diresap oleh tanah dan dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air. Memperhatikan saluran irigasi dengan baik dan sama, dan pembuatan embung, bendung, dan daerah tangkapan air. Jika tindakan ini dilakukan, nanti risiko yang tersisa itu untuk konsekuensinya termasuk yang A, yaitu cedera perawatan P3 tersebut lebih ringan dan probabilitasnya termasuk golongan 5, yaitu 1-14 hari, dan RF-nya termasuk golongan yang L5. Selanjutnya, gempa bumi. Contoh yang ada di Yogyakarta. Nah, kondisinya sendiri termasuk emergency atau bahaya. Penjelasan bahaya dan konsekuensinya yaitu gempa bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api. Nah, dan selain itu juga aktivitas permukiman manusia di area yang berpotensi gempa. Resiko awal untuk konsekuensinya termasuk golongan C, probabilitasnya termasuk golongan 1, dan RF-nya termasuk golongan R6. Untuk tindakan pengendalian yang bisa dilakukan yaitu membuat peta zonasi gempa lokal, kemudian penerapan peraturan mengenai struktur bangunan tahan gempa, kemudian meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa. Untuk resiko yang tersisa, untuk konsekuensinya sendiri termasuk golongan yang B nantinya, yaitu cedera perawatan medis atau bisa terbatas, B termasuk golongan 1, dan RF-nya termasuk golongan. Untuk selanjutnya, contoh bencananya yaitu puting beliung. Nah, contoh lokasi yang pernah terjadi yaitu di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Untuk kondisinya sendiri termasuk kondisi yang rentan. Penjelasan bahaya dan konsekuensinya yaitu adanya bentrokan pertemuan udara panas dan dingin yang kemudian membentuk awan cumulonimbus. Untuk resiko awal, konsekuensinya termasuk golongan yang E,
probabilitasnya termasuk golongan yang 2, RF-nya termasuk golongan yang 4. Untuk tindakan pengendalian, dilakukan persiapan mitigasi bencana atau persiapan mengungsi saat terjadi puting beliung. Dan resiko yang bisa yaitu konsekuensinya termasuk golongan D, probabilitasnya golongan 1, dan RF-nya golongan 2. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Akan dijelaskan oleh saya, Umar Maulana Hidayatullah. Kesimpulan. Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang bersifat mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan dari masyarakat, yang dapat disebabkan baik dari faktor alam, non-alam, maupun manusia itu sendiri. Sehingga bencana dapat menyebabkan kerugian yang berupa korban jiwa, material, kerusakan lingkungan, serta dampak psikologis. Bencana secara umum, faktor penyebabnya adalah interaksi dari ancaman, hazard, dengan kerentanan, vulnerability. Yang kedua, dampak yang besar ketika terjadi bencana merupakan sesuatu yang harus dapat dihindari. Setidaknya dapat diminimalisir sekecil mungkin. Oleh karenanya, berbagai bencana yang ada dapat dilakukan analisis menggunakan metode HIRA. Analisis ini bertujuan untuk mengurangi serta meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri. Saran, penggunaan analisis HIRA dalam mengurangi dampak bencana menjadi sangat penting. Sebab dengan metode ini kita dapat mengevaluasi berbagai kegiatan yang berpotensi akan menghasilkan kecelakaan atau bencana. Oleh karena itu, dalam usaha mitigasi bencana, analisis HIRA dapat dilakukan dan akan sesuai dengan tujuan dari mitigasi bencana itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.